Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Adik-adik, kali ini Kak Reza Diatma dari TPB Gajah Mada akan belajar bersama dengan kalian dengan teks prosedur. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik channel YouTube TPB Gajah Mada, subscribe dan juga like. Sebelumnya adik-adik sudah paham belum sih apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks atau tulisan yang menerangkan tentang cara-cara atau tujuan tentang membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Jenis teks prosedur ada dua. Yang pertama adalah teks prosedur cara membuat sesuatu. Teks prosedur cara membuat sesuatu adalah teks prosedur yang menerangkan tentang langkah-langkah membuat sesuatu. Tentunya hasil dari teks prosedur ini adalah sebuah produk. Contoh, teks prosedur cara membuat nasi goreng. Yang kedua, teks prosedur cara membuat kotak tisu dari stik es krim. Kemudian yang kedua adalah jenis teks prosedur, yaitu adalah teks prosedur cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Apa itu? Teks prosedur yang menerangkan tentang langkah-langkah melakukan suatu kegiatan. Hasil dari kegiatan ini tidak selalu berupa produk. Contoh, melakukan tari tortor atau teks prosedur cara melakukan tari tortor. Yang kedua, teks prosedur cara menyalakan AC. Tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur antara lain adalah 1. Dapat menginformasikan pada khalayak umum tentang cara-cara atau langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, teks prosedur dapat dijadikan sebagai pedoman kepada khalayak umum untuk membuat atau melakukan sesuatu. Selanjutnya adik-adik, kita akan belajar tentang ciri teks prosedur dari segi isi. Dari segi isi, ada 3 ciri teks prosedur. Yang pertama, pasti jelas akan ada panduan atau langkah-langkah tentang cara membuat atau melakukan sesuatu. Yang kedua adalah adanya aturan atau batasan. Nah, aturan atau batasan ini salah satu contohnya adalah 100 gram tepung beras. Nah, 100 gram tepung beras menunjukkan indikasi adanya aturan atau batasan. Jadi, dalam membuat kue tidak boleh lebih dari 100 gram. Kemudian yang ketiga adalah sistematis. Apa itu sistematis? Sistematis adalah urut dan juga runtut. Artinya, dari teks prosedur ini harus dijelaskan dari langkah yang paling awal atau yang paling pertama sampai yang paling terakhir haruslah urut atau runtut. Selanjutnya kita akan belajar kebahasaan teks prosedur. Dari segi bahasa, teks prosedur memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdapat kalimat perintah. Tentunya, ciri yang paling utama dari kalimat perintah adalah menggunakan partikel lah. Jadi kata plus lah. Contoh, potong, ditambahlah menjadi potonglah. Kemudian gunakanlah dan lain sebagainya. Di prosedur pasti akan sangat kental sekali dengan kata-kata seperti ini. Yang kedua adalah penggunaan kata dengan ukuran akurat. Contoh, 1/4 gram, 500 gram, dan lain sebagainya yang menggunakan indikasi ukuran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur dapat kita sebut dengan PLP. P yang pertama adalah pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum terdapat pengantar, kemudian menjelaskan pengertian dan manfaat serta tujuan. Tentunya pengertian yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang akan kita lakukan atau kita buat. Selanjutnya L, langkah-langkah. Biasanya di teks prosedur terdapat langkah-langkah yang dijadikan acuan untuk membuat atau melakukan sesuatu. Biasanya berupa cara-cara atau tahap-tahap. Kemudian yang terakhir adalah P, yaitu adalah penegasan ulang, di mana di sini biasanya berisi penutup dan juga petunjuk pembuatan. Nah, itu adalah materi teks prosedur dari yang kita pelajari kali ini. Saya, Kak Reza Diatma dari TPB Gajah Mada, meminta maaf apabila terdapat salah kata. Jangan lupa untuk klik channel YouTube TPB Gajah Mada. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.